Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai renungan ini, baiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam berucapkan kata kalimat untuk para penonton yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan yang selalu mendengarkan renungan ini setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini saya beri judul Kehendak untuk menjadi setia. Mari kita membaca Injil Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kami diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Kehendak kita mengambil tempat penting dalam kesetiaan ikut Tuhan. Dalam renungan hari ini dikatakan, bila Allah memberi saya suatu penglihatan tentang kebenaran, tidak ada yang perlu diragukan mengenai hal yang akan Allah lakukan. Namun, yang perlu dipertanyakan ialah apa yang akan saya lakukan. Kehendak seseorang diwujudkan dalam tindakan orang tersebut. Saya tidak dapat menghentikan kehendak saya. Saya harus melatihnya, mewujudkannya dalam tindakan. Saya harus berkehendak untuk taat dan harus berkehendak menerima roh Allah. Bila Allah memberi saya suatu penglihatan tentang kebenaran, tidak ada yang perlu diragukan mengenai hal yang akan Dia lakukan. Tetapi yang perlu dipertanyakan ialah apa yang akan saya lakukan. Tuhan telah menempatkan di hadapan kita tawaran dan rencana-rencana besar. Hal terbaik untuk dilakukan ialah mengingat perbuatan Anda sebelumnya ketika Anda dijamah Allah. Ingatlah kembali saat Anda diselamatkan, atau pertama kali mengenal dan mengakui Yesus, atau menyadari suatu kebenaran. Dengan mengingat hal-hal itu, lebih mudah bagi Anda untuk menyatakan kesetiaan Anda kepada Allah. Lalu ingatlah setiap kali roh Allah membawa tawaran baru di hadapan Anda. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihan Anda haruslah dari suatu ketetapan hati yang bulat. Hal itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya ke tempat yang di dalamnya Anda akan ada. Seperti halnya dalam semua hal lain dalam hidup Anda, akan terhenti sementara sampai Anda mengambil keputusan. Tawaran tersebut adalah antara Anda dan Allah. Jadi, jangan minta pertimbangan kepada manusia tentang hal itu. Seperti dalam bacaan Galatia 1 ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Dengan setiap tawaran baru, orang-orang di sekitar kita tampaknya menjadi semakin terasing. Dan disitulah ketegangan berkembang. Allah membolehkan pendapat sahabat seiman lain masuk dalam pertimbangan Anda. Tetapi Anda akan menjadi semakin tidak pasti bahwa orang lain memahami benar akan langkah yang Anda ambil. Soalnya Anda tidak perlu mencoba berusaha mengetahui kemana Allah sedang menuntun Anda. Karena satu-satunya hal yang akan dijelaskan Allah kepada Anda ialah dirinya sendiri. Akui dan nyatakanlah secara terbuka kepadanya, aku mau setia. Akan tetapi, ingatlah bahwa begitu Anda memilih untuk setia kepada Yesus Kristus, Andalah saksi terhadap diri Anda. Dalam Yosua 24 ayat 22 berkata, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Janganlah minta nasihat atau pendapat dari orang Kristen lain, tetapi cukup nyatakan di hadapannya, aku mau melayani engkau. Nyatakan kesediaan Anda untuk setia, dan berikanlah pujian kepada orang lain yang juga bersikap setia. Haleluya, amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami banyak belajar dari renungan-Mu hari ini. Ajar kami akan selalu setia kepada-Mu Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan di dalam masa sukar dan di masa pandemi ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak resesi ekonomi. Tuhan tuntun langkah-langkah kami kemanapun kami melangkah. Dan dijaga pasukan malaikat menjaga kami selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu